Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Kartikasari dari kelas 12 MIPA dengan nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di Indonesia. Poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, kasus-kasus mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, pasal-pasal yang terkait pada kasus tersebut. Dan yang ketiga, upaya untuk mengatasinya. Saudara, Polres Ikan Nusa Tenggara Timur mengusut kembali kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang terjadi 4 tahun lalu. Pengusutan kembali kasus ini pasca pengacara korban melaporkan Kapolres Sika dan Kapolri ke pengadilan dengan sangkaan penelantaran kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual di media massa. Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan sejak Januari hingga 31 Juli tahun 2020 tercatat sekitar 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Angka tertinggi yaitu terdapat pada kasus pelecehan seksual di mana terdapat 2.556 korban. Kasus kekerasan fisik dengan 1.111 korban dan kasus kekerasan psikis dengan 979 korban, di mana sebanyak 3.296 korban merupakan anak perempuan dan 1.319 korban merupakan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang menjadi korban enggan untuk melapor. Kasus pelecehan seksual melanggar pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak merasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bagi pelaku pelanggaran kasus pelecehan seksual akan dijerat pada pasal 289 KUHP dan akan dihukum pidana selama-lamanya 9 tahun. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Masih banyak masyarakat yang melakukan pengingkaran terhadap kewajibannya. Salah satunya yaitu melanggar aturan berlalu lintas, mulai dari tidak menggunakan helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, melanggar aturan berlalu lintas, dan berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan. Akibatnya, jika kita tidak menaati aturan lalu lintas, yaitu akan mendapatkan sanksi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, akan membahayakan diri kita sendiri jika terjadi kecelakaan, terutama bagi pengemudi kendaraan beroda 2. Karena banyak sekali kasus kecelakaan yang menyebabkan pengemudi meninggal dunia karena tidak menggunakan helm. Kasus pengingkaran kewajiban berupa pelanggaran terhadap aturan lalu lintas melanggar pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 281, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi dipidana dengan pidana kurung selama 4 bulan atau dikenakan denda sebesar Rp1 juta.
Pasal 288 ayat 2, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki surat izin mengemudi tetapi tidak membawanya saat razia dipidana dengan pidana kurung selama 1 bulan atau dikenakan denda sebesar Rp250.000. Pasal 287 ayat 1, setiap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas akan dipidana selama 2 bulan atau dikenakan denda sebesar Rp500.000. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan hukum, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan, meningkatkan pengawasan masyarakat, dan adanya peran dari orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.